Halo semuanya, spin-off Ultraman Regulus udah tayang nih. Spin-off ini pastinya menceritakan tentang masa lalu Ultraman Regulus sebelum menjadi Master Cosmo Genjuken yang digadang sebagai seni bela diri terkuat di alam semesta. Di video kali ini admin akan membahas tentang spin-off Ultraman Regulus episode pertama. Episode diawali dengan diperkenalkannya planet D60, planet mistis tempat lahirnya aliran seni bela diri Cosmo Genjuken yang mengikat penggunanya dengan hewan penjaga Cosmo dari D60, membuatnya dapat digunakan untuk bertarung. Beralih ke tempat pelatihan, Ultraman Leo dan Albedo akan berduel untuk latihan dan diarahkan oleh instruktur Foros dan disaksikan oleh Spica, Regulus, dan Farod. Dalam duel ternyata Ultraman Leo berhasil mengungguli Albedo. Leo mencari lawan yang baru dan majulah Ultraman Regulus. Regulus nampak sangat bersemangat ingin mengalahkan Leo. Masih dengan arahan dari Foros, Leo dan Regulus mulai berduel. Pada awalnya Regulus berhasil mengimbangi Leo, tapi Leo berhasil memenangkan duel. Regulus sudah kalah dalam 15 pertandingan. Regulus yang terbebani itu disemangati oleh Leo. Leo menganggap bahwa Regulus sudah mengalami banyak peningkatan dan harus mengontrol emosinya. Sosok lain datang dan menyebut Leo sudah mengalami banyak peningkatan dan sosok itu adalah Master Allude. Sambil melihat Spica dan Farod latihan berduel, Leo, Master Allude, dan Foros mengobrol nih. Di sini terungkap kalau ternyata D60 dan L77 adalah dua planet yang berteman baik, sehingga planet D60 selalu terbuka untuk penghuni L77 termasuk Leo. Leo yang akan pergi ditemui oleh Regulus. Regulus meminta Leo agar mengajak Astra lain kali. Regulus berjanji akan mengalahkan Leo dan Astra suatu saat nanti. Leo merespon baik dan menanyakan ingatan Regulus yang sudah kembali atau belum. Dan ternyata belum. Regulus lalu datang ke gua bertemu dengan Spica. Spica seolah sedang berkomunikasi dengan Cosmobis miliknya. Seketika Spica menyebut Regulus sebagai sosok yang serius dan emosional. Spica mengungkapkan bahwa dirinya khawatir ketika melihat Regulus pertama kali mendarat di D60. Adegan flashback ke masa lalu, Spica melihat sebuah meteor jatuh ke D60. Spica mendatanginya dan ternyata itu adalah Regulus yang sedang membeku. Spica menolong Regulus. Regulus dan Spica berkenalan, tapi Regulus tidak mengingat apa-apa selain namanya sendiri. Spica mengajak Regulus menemui seseorang. Di tengah perjalanan, Spica dipanggil oleh penghuni lain D60 yang mengajak Spica mampir nanti karena telah memetik sayuran segar. Orang yang ditemui oleh Spica dan Regulus ternyata adalah Master Allude. Master Allude menawarkan Regulus untuk belajar Cosmo Genjuken di D60. Kembali ke masa sekarang, Regulus ingin menjadi semakin kuat dan mempelajari Cosmo Genjuken untuk membalas kebaikan Master Allude. Tiba-tiba datanglah sosok lain dan dia adalah Diaz. Diaz juga ingin membalas kebaikan Master Allude, tapi ternyata Diaz bisa menjadi murid karena dirinya yang memaksakan diri kepada Master Allude dan Foros. Walaupun begitu, Spica, Regulus, dan Diaz nampak berteman dengan sangat baik. Diaz dan Regulus sama-sama berusaha mendapatkan Cosmo Genjuken. Adegan berganti, Regulus dan Diaz nampak sedang menahan kuda-kuda dengan batu di atas kepala mereka. Sedikit-sedikit Albedo menepak paha mereka berdua untuk menguji ketahanan kuda-kudanya. Tiba-tiba Foros dan Master Allude datang. Mereka mengabarkan bahwa planet L77 telah diinvasi alien magma dan telah dihancurkan. Karena sedih, Regulus pergi menyendiri. Master Allude takut jika D60 akan menjadi target berikutnya. Regulus merasa sangat sedih, mengingat janjinya bersama dengan Leo saat itu. Episode pertama selesai. Oke, jadi itu tadi adalah alur cerita tentang spin-off Ultraman Regulus episode yang pertama. Admin akan mencoba membahas hal yang lain. Hal yang menarik perhatian admin lagi-lagi adalah Diaz. Disebutkan kalau ternyata Diaz bisa menjadi murid di D60 karena dirinya yang memaksa Master Allude dan instruktur Foros. Karena ada yang beranggapan bahwa Diaz adalah Diavolo sebelum mendapatkan Cosmo Genjuken Master Allude. Walaupun begitu, Diaz masih berteman baik dengan Spica dan Regulus serta tidak terlihat jahat. Lalu tentang Ultraman Leo. Dari episode ini bisa dibilang kalau Regulus adalah teman seperguruannya Leo juga. Leo bisa belajar Cosmo Genjuken di D60 karena tempat asalnya yaitu L77 berteman baik dengan D60. Jadi wajar aja kalau Leo Astra bisa belajar di sana dan mungkin berlaku juga bagi penghuni L77 yang lain. Ada hal yang bikin admin penasaran tentang Leo nih. Leo sempat menyebut dirinya dan Astra sebagai rekan belajar Cosmo Genjukennya Regulus. Nah, ada satu karakter lagi yang tidak jadi disebutkan oleh Leo. Admin jadi penasaran nih, siapa sosok yang tidak disebutkan oleh Leo? Dan admin belum bisa tebak juga siapa.
Di D60 ternyata penghuninya tidak cuma raksasa seperti Regulus atau Spica dan teman-temannya. Ada makhluk lain yang mungkin seukurannya dengan manusia hidup berdampingan dengan mereka semua. Ini udah pernah admin singgung juga di pembahasan trailer. Dan kali ini diperlihatkan interaksinya dengan Spica. Dan tentang Ultraman Regulus si karakter utama. Sempat ada teori yang bilang kalau Regulus berasal dari L77 seperti Leo. Tapi admin mulai ragu nih. Karena Leo menanyakan tentang ingatan Regulus, yang berarti di sini Leo belum tahu banyak tentang Regulus. Kalau emang Regulus dan Leo berasal dari tempat yang sama, harusnya Leo lebih mengenal Regulus. Dan admin juga jadi penasaran nih gimana ceritanya Regulus bisa membeku dan sampai di D60. Semoga aja diceritain nanti. Di akhir episode diketahui kalau ternyata L77 telah dimusnahkan oleh alien magma. Secara gak langsung berarti spin-off ini juga menceritakan sedikit masa lalu Leo sebelum datang ke bumi. D60 diprediksi akan menjadi target berikutnya dari alien magma. Secara D60 adalah planet yang berelasi dekat dengan L77. Kadang admin juga penasaran apakah Absolutian menjadi otak penyerangan L77 dan D60 atau bukan. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan tentang spin-off Ultraman Regulus episode pertama. Kalau kalian punya teori atau tambahan lain, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.